Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada Untuk mendukung pelayanan kami, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita kita pada saat ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Dan kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati dalam setiap kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, Engkau telah memberkati dalam segala tugas kami. Dan saat ini Bapa, kami mau memuliakan Engkau melalui ibadah kami saat ini Bapa. Kami mohon Roh Kudus nanti akan menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan, dan melakukan kami Tuhan untuk bersekutu bersama Tuhan melalui ibadah pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan akan pimpin kami dan kami serahkan rangkaian ibadah kami saat ini Bapa, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah kekuatan kita. Dialah Allah yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Mari kita akan memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik melalui pujian kita kepada Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ini kembali kami menyembah Tuhan, dan kembali Tuhan beri waktu bagi kami untuk menikmati isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Kami hanya bersandar kepada Engkau Roh Kudus untuk dapat menolong kami, membawa kami untuk fokus menikmati isi hati-Mu, dan Roh Kudus juga tolong kami untuk menerangi hati dan pikiran kami dan menerangi firman-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa dengan kekuatan hikmat kami butuh Engkau Roh Kudus menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir seluruh proses pemberitaan firman-Mu. Kami menyerahkan semua dan bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan baca firman Tuhan di Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Jadi saudara perhatikan, seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah." Jadi dia tahu bahwa Yesus itu datang dari surga, ya, dari Allah. Sebab nggak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Tapi waktu dia sedang berbicara seperti itu, belum sempat dia mengungkapkan unek-uneknya kepada Yesus tentang pertanyaan yang sesungguhnya dia akan tanya. Tiba-tiba Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan sang pemimpin agama ini. Lalu Yesus menjawab ayat yang ketiga. Katanya, "Aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk atau tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, yang pertama, ayat yang ketiga ini, kalau orang tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, melihat aja tidak bisa, ya.
Lalu kata Nikodemus di ayat yang keempat, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Ya jangankan tua, mungkin bayi baru lahir saja mau masuk lagi kembali ke rahim ibu pun tidak bisa, apalagi tua menurut Nikodemus ini kan, karena faktor usianya pada waktu dia tanya sebagai seorang pemimpin kan sudah termasuk berusia atau dewasa. Ya. Tidak nyambung pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, karena yang satu berbicara dari sisi duniawi, yang satu berbicara dari sisi surgawi. Jadi tidak connect ya. Tidak connect. Dan karena itu di ayat yang kelima, Yesus kembali lagi menjawab dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dia sudah mulai menggunakan pendekatan kata masuk. Pertama, tidak bisa melihat, sekarang kata masuk. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dengan demikian jemaat Tuhan, mari kita lihat di ayat yang ke-6. Karena apa yang dilahirkan dari daging tetaplah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh besar itu adalah roh, ya. Adalah roh kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksudnya di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan sebuah pembanding. Kalau selamanya orang itu tidak pernah mengalami kelahiran yang kedua secara rohani, dan dia hanya mengalami kelahiran secara jasmani itu tidak mungkin dia bisa melihat apalagi masuk kerajaan surga. Yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali itu adalah kelahiran roh manusia, kelahiran batiniahnya. Ya, kelahiran batiniahnya itu adalah manusia roh kita itu dihidupkan kembali. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah manusia batiniah kita, manusia roh kita. Kan hidup kita itu kan terdiri dari fisik nih, fisik, jiwa, dan roh. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau hanya tubuh tok yang lahir di dunia ini, itu tidak akan pernah bisa selamanya untuk dibawa masuk ke surga. Jika tubuh ini yang lahir dari orang tua kita itu kita warisi dari orang tua kita, untuk dibawa ke sana itu tidak mungkin. Karena alamnya sangat berbeda sekali, kualitasnya juga sangat berbeda, ya. Nanti tidak cocok, tidak ketemu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, maka Alkitab ini dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, dan apa yang dilahirkan daging adalah daging. Artinya bahwa kalau kita ingin mengalami surga itu dalam hidup kita, memang kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Kenapa? Karena kondisi manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup kita itu menurut Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita sudah berada dalam posisi sebenarnya mati secara rohani. Maksud dari kelahiran baru itu adalah membuat kita diciptakan kembali dari kondisi kita mati secara rohani, dihidupkan. Dan tentunya dihidupkan itu kan tidak bisa kita hidup sendiri. Sudah ada polanya, sudah ada contohnya bagaimana kita bisa hidup, yaitu melalui contoh dan teladan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah maksud dari kelahiran baru itu, ya, supaya kita punya roh itu bisa hidup kembali. Nah, tujuannya untuk hidup itu adalah untuk apa? Allah itu kan roh adanya. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud kedua dari kelahiran baru, kenapa penting sekali kita mengalami kelahiran baru itu untuk bisa masuk ke surga, adalah pertama tadi supaya roh kita yang sudah mati karena dosa itu bisa dihidupkan kembali.
Yang kedua adalah supaya kita bisa menyembah Allah secara esensi. Kalau kita ingin menyembah Allah dalam sebuah esensi yang sesungguhnya, maka kalau kita menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang benar itu tidak diukur dari gedung, tidak diukur dari banyaknya orang yang hadir, tidak diukur dari musiknya, tidak diukur dari pemimpinnya yang bagus dan sebagainya. Itu ukurannya adalah ukuran dalam roh yang bisa connect dengan Allah dan berdasarkan prinsip kebenaran itu sendiri. Ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, harus kita merubah pemahaman kita, paradigma kita tentang ibadah yang sesungguhnya atau penyembahan yang sebenarnya itu harus berfokus, sentralnya adalah Kristus, sentralnya adalah Tuhan. Fokus kita kepada Allah. Kalau sudah lahir baru, kita semua punya hubungan langsung dengan Tuhan. Allah itu roh. Dan kalau kita menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita memperhatikan juga di 1 Korintus pasal yang kedua. Saya mulai baca ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Oleh roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, itu yang mengetahui itu kan roh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka pentingnya kelahiran baru secara roh itu, manusia roh kita itu adalah kaitannya itu komunikasi, kepentingannya itu adalah dalam hal komunikasi kita dengan Tuhan dalam roh. Bukan perasaan lu ya. Ada banyak orang menyamakan kalau dia dipenuhi oleh roh itu, wah perasaannya melimpah-limpah dengan tangisan, kesedihan, semangat. Itu bukan. Kepekaan seseorang terhadap bisikan Roh Kudus, kehendak Roh Kudus itu yang paling mendasar. Ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu bahwa apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri, ya kan? Demikian pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Karena kita tidak menerima roh dari dunia, tapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Ayat yang ke-12 ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kalau seseorang sungguh lahir baru, dia akan tahu apa yang Tuhan mau. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, maka kami bisa berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh hikmat roh. Tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh. Nah, kalau kita tidak pernah dilahirkan baru, kita selamanya tidak akan pernah bisa mengerti, apalagi menerima apa yang dikaruniakan dari roh. Adalah hal yang sederhana sekali sebenarnya untuk melihat seorang lahir baru atau tidak lahir baru. Itu kerinduannya untuk makan makanan rohani. Oleh karena itu manusia duniawi akhirnya tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena baginya itu sesuatu, bahkan lebih keras ini kalau Bapak Ibu Saudara baca sendiri di rumah ya, sudah perhatikan, lebih keras lagi. Itu merupakan sebuah kebodohan. Jadi nggak nyambung dia di sana ya. Dan ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani dapat menilai sesuatu, ya, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Karena kehidupan, kualitas hidupnya kan berbeda dari kehidupan orang duniawi. Orang duniawi bisa punya, tapi kehidupannya tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai. Kehidupannya sudah lebih grade-nya itu lebih tinggi, ya. Siapakah yang ayat yang ke-16? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Tuhan? Tidak ada. Tapi hanya orang yang memiliki pikiran Kristus, oleh karena dia sudah dilahirkan secara roh, mereka lah yang dapat memahami pikiran-pikiran Allah. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka pada bagian pertama ini kita melihat bahwa kalau kamu belum dilahirkan kembali, Nikodemus, kamu tidak mungkin
bisa melihat. Apalagi masuk di ayat yang kelima. Melihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Jadi bagi dia, jadi saudara perhatikan baik-baik di sana. Bahwa sehebat apapun dia sebagai seorang pemimpin agama, tapi kalau dia ternyata belum datang dari surga, belum pernah ke surga, dia tidak tahu tentang surga. Saya ulangi lagi ya, di pasal 3 ayat yang ke-6, perhatikan, apa yang dilahirkan dari daging adalah tetap daging. Artinya kalau kita belum lahir baru, ya kehidupan kita yaitu yang kita miliki hari ini ya dengan tubuh jasmani kita. Tapi manakala kita sudah mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam pribadi Yesus Kristus kita dilahirbarukan, maka kita akan memiliki yang namanya roh. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-6 itu, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa? Kelahiran kembali itu adalah satu-satunya cara kita untuk bisa mengalami yang namanya pembaharuan jiwa dan roh kita di dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami yang namanya pembaharuan atau yang disebut juga dengan transformasi hati dan pikiran. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali kita mengalami yang namanya kelahiran baru di dalam Kristus ya, supaya kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang baru. Di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, yuk kita buka ya. Saya mulai baca dari ayat yang keempat ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Ya, perhatikan, Dia sudah menyelamatkan kita, tetapi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perbuatan baik itu nanti hasil setelah kita selamat. Jadi untuk masuk surga itu dikatakan di sini itu karya penyelamatan sepenuhnya dari Allah di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Itu semua karena rahmat Allah. Rahmat Allah, tahu ya rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya sesuatu yang layak kita terima sebagai orang berdosa. Apa sih yang layak kita terima sebagai orang berdosa? Hukuman. Tapi ditahan Allah. Harusnya kita terima itu, tapi Allah tahan. Itu namanya Allah yang maha rahmat. Dia tahan. Dia ganti dengan kasih karunia-Nya. Sesuatu yang justru tidak layak kita terima, itu yang Dia berikan. Sehingga kita diselamatkan sepenuhnya semata-mata oleh karena rahmat Allah melalui atau oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan. Jadi perhatikan kalimat itu di dalam Alkitabnya, Titus 3 ayat yang kelima. Ya, keselamatan itu kita peroleh melalui permandian kelahiran baru oleh Roh Kudus ya, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga orang yang mengalami kelahiran baru itu akan mengalami yang namanya pembaharuan hati dan pikirannya secara terus menerus. Semakin hari, progresifnya itu adalah bukan turun, tapi semakin hari dia meningkat. Itu proses yang terjadi terus menerus selama kita menjadi satu dengan Kristus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi yang mengalami pembaharuan itu adalah roh dan pikiran kita. Artinya hati dan pikiran kita. Ya. Dan setelah kita mengalami pembaharuan roh dan pikiran, kita lalu mengenakan manusia baru. Ada manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi itu bukan menurut kehendak saya atau kemauan saya. Saya mau supaya saya kelihatan baik sebagai seorang Kristen. Itu beda dengan apa yang Tuhan kerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dia bawa kita sampai kita berserasi dengan kehendak-Nya. Karena kita sedang mengenakan sebuah tubuh yang baru atau manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik di sana.
di dalam kebenaran dan kekudusan Allah yang sesungguhnya. Jadi bukan dalam kebenaran si A, si B, saya gitu ya. Bukan dalam kekudusan yang saya buat-buat, bukan. Itu benar-benar menurut kekudusan dan kebenaran Allah itu sendiri. Patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu kualitasnya nanti berbeda. Kalau kita hanya menempel kebenaran, kekudusan yang sifatnya nempel, itu tidak tahan lama. Semakin memiliki karakter Kristus, yaitu buah roh, sebagaimana diungkapkan di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat ini. Dan kehidupan duniawi yang lama itu semakin ditinggalkan. Ya, semakin kita melihat kehidupan, wah ini enggak berkenan pada Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Namanya saja Roh Kudus. Masa Roh Kudus kan? Ya kalau yang hadir dalam diri kita Roh Kudus, ya sekotor apapun dia enggak peduli. Ya kan? Tapi kalau memang Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, saya pastikan, sekali lagi, kalau memang Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, saya pastikan orang tersebut semakin gelisah tentang dirinya kalau ada hal-hal yang mengotori rumah Roh Kudus dalam dirinya. Dia pasti akan merasa tidak nyaman. Oh iya, saya tidak enak dengan kebiasaan hidup ini, tidak enak dengan hal seperti ini, hal yang buruk, yang tidak menyenangkan, tidak selaras dengan pikiran Tuhan, ya kan? Jadi ciri-ciri orang yang sudah lahir baru itu kita bisa lihat di Yehezkiel pasal 36 ayat 26, 27 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-14, ya. Ciri-cirinya adalah sederhana. Yang pertama, dia akan memiliki hati atau jiwa yang baru. Ya, kalau kita sudah lahir baru, pasti kita memiliki pikirannya Kristus, memiliki perasaannya Kristus, memiliki kehendaknya Kristus, kemauannya Kristus. Itu yang disebut dengan memiliki hati yang baru. Dan coba lihat lagi ya, masih Yehezkiel ya, sudah ketemu Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Dia memiliki roh yang baru. Artinya roh yang baru itu apa sih yang ditanam Tuhan dalam batin kita? Yaitu rohnya Allah. Selain itu di 1 Korintus pasal 3 ayat 16, kemudian juga pasal 6 ayat 19, jelas-jelas Alkitab mengatakan pada saat itulah juga Roh Kudus menjadikan tubuh saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi tempat, menjadi rumah kediaman Allah. Jadi sebenarnya kalau kita sudah lahir baru, ada roh, ada hati yang baru, hatinya Allah, pikiran perasaannya Allah, ada rohnya Allah yang diam di dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian, maka dikatakan di sana, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, sehingga hatinya dibaharui, dia memiliki pikiran perasaannya Kristus, ya, dia memiliki rohnya Kristus dalam hidupnya, maka dia memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau taat, bukan hati yang keras. Karena itu di ayat dikatakan, maka aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, tapi akan kuberikan hati yang mau taat. Jadi ciri yang ketiga dari seorang yang sudah lahir baru adalah kerinduannya untuk mentaati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Walaupun mungkin masih jatuh bangun ya. Bapak Ibu Saudara tahu kan proses anak itu, bayi baru lahir itu untuk mentaati kemauan orang tuanya, bolak-balik jatuh, tapi tidak pernah patah semangat. Terus saja untuk melatih dirinya. Yang penting tujuannya adalah mau mengikuti kemauan orang tuanya. Orang yang tadinya keras hati, dia akhirnya punya kelemah lembutan hati, penuh kasih, penuh kepedulian. Ya, dia memiliki hati dan kasih Bapa untuk mengasihi. Tuhan mengubah hatinya yang tadinya tidak mengasihi, Tuhan ubah untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi orang lain. Karena di Roma pasal 8 dan 14 itu kan jelas sekali, ya. Jelas sekali. Semua yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Kalau kita baliknya adalah anak-anak Allah yang sejati itu hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kan ingin kita sampai kepada garis finish, ingin kita sampai kepada tujuan sebagai anak Allah. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa tujuan dari kelahiran baru itu sendiri adalah tujuannya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah.
Kelahiran baru itu supaya kita menjadi anak-anak Allah, ya. Dan kalau sudah menjadi anak-anak Allah, ya Yohanes 1:12, tahu ya ayatnya itu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi tujuan dari kelahiran baru itu adalah supaya kita menjadi anak Allah, menjadi anak Allah yang hidupnya selaras dengan Allah, dan supaya kita juga memiliki sebuah hubungan yang lebih benar dengan Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, maka hal pertama untuk masuk surga itu adalah harus lahir baru. Hal yang kedua untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah miliki pemilik kerajaan surga. Ya, terima dan miliki pemiliknya. Jangan memberontak, jangan melawan kepada yang punya kerajaan itu. Coba saja Bapak Ibu Saudara, analogi ini atau gambaran ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara ingin mendapat atau memiliki rumah di mana ada penghuninya. Di sana ada penghuninya dan penghuninya itu punya anak misalnya. Ya. Tapi kalau saudara bertengkar atau saudara melawan terus kemauan si tuan rumah untuk masuk ke situ, saudara bertengkar, tidak cocok, tidak mau mentaati, ya selamanya tidak akan pernah masuk. Tapi coba Bapak Ibu Saudara pergi ke sana, mungkin saudara coba masuk ke sana lalu kebetulan tuan rumahnya menawarkan, kalau mau masuk ke rumah saya atau memiliki rumahku atau memiliki aku, kehidupanku, ya ini tak kasih anakku, terima. Nah kalau kita terima anaknya, berarti kita bisa masuk ke sana. Itu mungkin gambaran ini atau gambaran ini bisa menjadi sebuah contoh bagi kita. Kalau kita mau masuk ke surga, pemilik surga itu kita tidak pernah akui, kita tidak pernah terima dia, tidak pernah memiliki dia dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Karena itu kan jelas sekali tadi ayat yang saya baca untuk kita tadi jelas sekali. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dari surga itu supaya kita bisa masuk surga memiliki hidup yang kekal. Maka caranya itu terima anak itu dengan cara memilikinya dalam kehidupan kita. Lebih khusus lagi mengundang dia secara pribadi. Saya undang kamu, ayo saya terima kamu Tuhan Yesus dalam hidup saya, menjadi Tuhan saya, menjadi juru selamat saya, menjadi sahabat saya yang senantiasa bersama dengan saya. Ya kalau kita sungguh-sungguh menerima dia dalam hidup kita, dan pasti kita akan punya komitmen. Ya, sekali lagi, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa ini pemiliknya surga, dia pasti memberikan kehidupan yang kekal bagi saya, dia pasti memberikan kehidupan surga itu bagi saya, maka itu saya mau terima. Dan tatkala Bapak Ibu Saudara terima pemiliknya surga itu, saya pastikan Bapak Ibu Saudara tidak akan hanya sekedar berhenti sampai menerima. Pasti ada komitmen baru. Nah itu yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah mengikuti si pemilik surga itu seumur hidup. Ya, mengikuti pemilik surga itu seumur hidup. Baru kita bisa masuk ke sana. Lah kalau kita ya cuma ya ikut cuma sebentar, terus pindah lagi, balik apalagi ya enggak mungkin bisa masuk. Karena itu Alkitab mengatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, Wahyu pasal 2 ayat 10, ya kan? Dikatakan di sana bahwa siapa yang setia sampai akhir. Sekali lagi, siapa yang setia sampai akhir, sampai mati. Alkitab menyebutnya sampai mati, bukan sampai akhir, sampai mati. Maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya sederhana sekali kita bisa ikut atau masuk ke dalam surga. Kalau kita mau mengikuti peraturan ketentuan dari si pemilik surga itu. Pertama, syaratnya, caranya untuk bisa masuk ke surga harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru itu artinya mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Memiliki
pikiran perasaan dari Bapa, memiliki rohnya Bapa, Roh Kudus yang mendiami hidup kita, yang kemudian mengubah hati kita. Yang tadinya kita suka kepada hal-hal duniawi, setelah ada Roh Kudus, kita merasa dalam hidup kita tuh tidak mungkin kita tega membuat Roh Kudus dalam hidup kita tuh nyaman dengan kondisi hidup yang kotor, ya penuh sampah, penuh kaleng, botol, penuh asap dan sebagainya, nyaman. Pasti Bapak Ibu Saudara kalau sudah hidup dalam kelahiran baru itu pasti akan merasa, aku tidak tega deh. Yesus yang mengasihi saya sampai mati di kayu salib, lalu mengutus rohnya yang kudus datang untuk memimpin hidup saya, lalu membiarkan Roh Kudus itu diam dengan kondisi rumah kita yang kotor. Tidak mungkin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru itu membuat kita merasa hal yang baru itu harus menjadi target hidup kita. Untuk berhari, dari hari ke hari, terus bertumbuh, ya. Dan cara yang kedua atau syarat yang kedua untuk bisa masuk ke surga itu adalah, ya, akui dan terima pemilik surga. Adalah hal yang tidak logis kalau orang bilang pengen masuk surga, tapi pemiliknya ditolak, nggak diakui, nggak diterima, ya kan? Masuk akal nggak sih Bapak Ibu sekalian tadi ya, contoh atau gambaran yang saya berikan tadi ya. Ya tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Bisa pakai contoh sederhana saja di rumah. Kalau kita sendiri berperilaku tidak sesuai dengan orang yang kita ingin masuk ke rumahnya, ya selamanya nggak akan masuk ke situ. Ya karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka untuk bisa masuk ke surga, lahir baru pertama, kedua adalah terima si pemiliknya, ya. Dan yang ketiga, ikut aja pemiliknya itu. Ikut saja kemana dia. Dia akan jalan kebenaran dan hidup. Dia akan pemimpin hidup kita. Ikut saja dia. Kalau kita ikut dia, pasti dia kan ke surga itu. Tidak mungkin dia ke neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu tidak mungkin ke neraka, tidak mungkin bawa kita ke neraka. Dia di surga. Kan tadi rumahnya di surga. Karena itu ikut aja dia. Kalau kita ikut dia, ikut lapanya, ikut maunya dia, ikut kehendaknya, belajar bersama dengan dia, kita pasti sampai di sana, ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hanya 3 hal ini yang perlu saya ingatkan. Memang banyak sekali masih dalam Alkitab, tapi prinsipnya adalah prinsip yang pertama itu. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa selamat kecuali di dalam nama siapa? Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, tolong diingat ya. Caranya surga itu pasti ada karena Yesus dari surga kembali ke surga, dia buat jalan. Tapi caranya masuk gimana? Harus mengalami pembaharuan hati dan pikiran, harus terima pemilik surga itu, dan harus mau ikut. Jangan hanya ya sebagai anggota gereja saja. Nanti kita akan bahas ini. Hanya ya cukup jadi Kristen, yang penting aktif, nyanyi, ikut singer, liturgos dan sebagainya. Tapi tidak pernah mau ikut Yesus. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa memahami prinsip ini supaya tidak hanya sekedar menjadi Kristen. Karena Kristus tidak pernah mengajar Kristen tentang Kristen. Dia bicara tentang kerajaannya. Amin ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh punya niat hati yang tulus mau masuk ke surga. Kecuali Bapak Ibu Saudara ternyata belum mau masuk surga, nah, itu persoalan lain ya. Kalau kita belum mau masuk surga, ya itu tidak bisa diajak untuk merenungkan hal ini. Tapi kalau kita punya kerinduan masuk surga, coba renungkan ini baik-baik. Pertama, siapkah kita lahir baru? Berilah peluang kepada Roh Kudus untuk mengubah hati dan pikiran kita, supaya kita bisa diciptakan ulang secara baru di dalam Yesus Kristus. Dan dengan kerendahan hati, walaupun kita lebih hebat, tapi kalau kita memang mau masuk surga, tidak ada cara lain. Kita harus mengakui, menerima si pemilik surga itu
Jangan anggap ada cara lain. Ya, akui dan terima pemilik surga. Dan yang ketiga adalah renungkan baik-baik. Kalau memang mau masuk surga, bukalah hati kita. Dengan sungguh hati terima dia dan punya komitmen untuk ikut dia. Memang Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara baca itu di Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 21. Seorang anak muda datang, Yesus, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup yang kekal? Wah, kamu harus buat ini. Wah, saya sudah taatin semua. Hukum Taurat sudah, orang tua, taat orang tua sudah. Menjual barangmu, siap. Tapi Yesus berkata, setelah kamu jual semua barangmu dan bagikan kepada orang miskin, setelah itu ikut aku ya. Langsung mendelek, hilang. Dia tidak siap ikut Yesus. Artinya apa Bapak kalian? Ada harga yang harus dibayar. Siap bayar harga. Harganya apa? Hati kita. Siap dengan rendah hati, mau mengalah, mau memiliki kerendahan hati untuk mau belajar ikut Yesus. Tapi ya itu pilihan sih ya, pilihan semua orang. Ya mau tetap dengan pendiriannya, monggo-monggo. Tapi jangan menyesal kemudian ya. Yang penting prinsip kebenaran ini sudah saya sampaikan dan saya menurut Yeskel itu sudah bebas tangan. Karena kebenaran ini sudah saya sampaikan. Keputusannya ada kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan kami. Engkau tahu anak-anakmu yang sungguh rindu surga, Engkau juga tahu mereka yang tidak rindu akan surga. Tapi Roh Kudus tolong sadarkan kami supaya jangan kami tertipu dengan tipuan iblis, kebohongan iblis, yang membuat kami seolah-olah nyaman dengan kehidupan yang kami nikmati sekarang ini, tapi tanpa punya pengharapan yang pasti di surga. Bukalah mata hati kami supaya tak seorang pun dari jemaat-Mu yang terjebak dengan tipuan iblis sehingga merasa nyaman dengan kehidupan lamanya, dengan caranya sendiri, dan maunya sendiri, tapi tanpa mengalami kelahiran baru, tanpa mau menerima Engkau pemilik surga, tanpa dengan kerendahan hati bayar harga untuk ikut Engkau. Tolonglah Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua Bapa. Terpujilah Engkau selamanya yang telah memberikan firman ini bagi kami hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak akan berhenti berbicara hingga firman ini terejawanta, menjadi rema, bahkan hidup dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini Bapa. Engkau tahu anak-anak-Mu Tuhan, pergumulan kehidupan mereka. Hal yang paling mendasar yang kami rindu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami adalah bangunlah kehidupan rohani kami yang mati, yang tertipu, akibat tertipu oleh iblis. Supaya juga kehidupan kami secara jasmani, walaupun di dunia ini tentu kami mengalami berbagai tantangan, kesulitan, masalah, tapi di dalam Engkau kami memiliki kekuatan sejahtera, damai, sejati, walaupun kami mengalami berbagai masalah secara fisik dan yang lainnya. Engkau mau jamah, Engkau pulihkan juga pekerjaan, usaha, bisnis, dagangan dari setiap anggota jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga campur tangan, Engkau berkati. Demikian juga pendidikan mereka, Engkau berkati yang masih dalam proses belajar, bahkan yang masih kecil di bawah asuhan kedua orang tua, Engkau berikan perlindungan, bimbingan, dan hikmat kepada kedua orang tua untuk membimbingnya. Demikian juga bagi anak-anak-Mu Tuhan yang masih bujang, yang sedang bergumul untuk cari teman hidup, supaya mereka juga sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam cari teman hidup, sehingga menemukan teman hidup yang Tuhan kehendaki, yang sedang dalam proses bimbingan pranikah, supaya mereka sungguh menjaga hubungan mereka dengan sesama, sehingga mereka berhak menerima pernikahan kudus yang berkenan kepada Tuhan pada saatnya. Berkati keluarga, rumah tangga setiap jemaat-Mu Tuhan, pergumulan apapun yang sedang digumuli di dalam setiap jemaat ini, Tuhan berkati ya Bapa. Berkati jemaat-Mu supaya kami semua boleh memiliki hati Bapa, pikiran dan perasaan Bapa, karena kami mengalami kelahiran baru, sehingga kami semua boleh ikut serta Bapa di dalam mega proyek-Mu,
membangun kerajaan-Mu dengan menjadi alat-alat-Mu yang berguna, menyaksikan kerajaan-Mu, pemilik kerajaan surga ini di dunia ini. Terpujilah Engkau samanya Bapa, dan berkati apa yang kami sudah lakukan dalam penyembahan ini. Kiranya semua bentuk pelayanan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami mohon Kau berkati negara kami, bangsa kami, dan pemerintah kami. Tuhan berkati rakyat kami Indonesia, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan juga Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan di seluruh bangsa ini. Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang berguna. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, yang hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami, supaya Engkau mau pakai kami menjadi alat yang berguna untuk menjadi berkat bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan rakyat kami Indonesia. Olehnya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejahtera sejati kita, yang senantiasa setia memberkati, memelihara, meneguhkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa informasi yang kami sampaikan untuk kita ketahui, yaitu bahwa hasil rapat BPJ atau Badan Pengurus Jemaat pada hari Sabtu kemarin, yaitu kami menampung semua kerinduan dari jemaat Tuhan yang rindu untuk mengadakan ibadah offline ya di gedung ini dan sebagainya. Tapi dalam keputusan pengamatan yang kami lihat adalah bahwa ya, daripada nanti ada hal yang berdampak lebih luas ke depan, Bapak Ibu sekalian, maka kami akhirnya BPJ mengambil keputusan sekali lagi untuk sampai bulan Desember kita masih ibadah secara online ya. Begini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat kasus-kasus yang terjadi ya di masyarakat kita. Pertama, kalau terjadi sebuah kasus di satu lokasi, maka lokasi itu harus dikarantina. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu maksud saya ya. Kalau terjadi karantina, itu berarti kan Bapak Ibu Saudara juga kena dampaknya. Sehingga berpikir lebih luas, bukan tidak mau. Semua kita punya kerinduan untuk beribadah ngumpul satu-satu ya. Lalu karena itu maka BPJ memutuskan kemarin yang kedua adalah boleh mengadakan ibadah kelompok-kelompok KP, tapi tetap menjaga sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, kalau rumah yang tempat persekutuan itu kecil ya usahakan jaga jarak ya. Jangan mengabaikan ini Bapak sekalian, karena dampaknya jika terjadi sesuatu semua nanti akan dikarantina, nanti kita kena dampak akibat lebih luas ya. Kita belajar menghargai ini supaya disiplin, memutuskan supaya dengan kita setia pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mudah-mudahan virus ini makin lama makin tidak menyebar, makin berkurang ya, nanti tahun depan sudah bebas gitu maksudnya. Tapi kalau kita tidak disiplin ya perpanjang lagi kita tambah ngomel, padahal kadang-kadang dimulai dari kita yang tidak disiplin ya. Yang ketiga adalah ibadah Natal kita dan ibadah tutup tahun, ibadah awal tahun akan dilaksanakan secara live streaming, yaitu jam 10. Jadi Natal kita tanggal 25 hari Jumat, Natal tanggal 25 hari Jumat Desember itu dilaksanakan jam 10 pagi. Tanggal 26 Desember hari Sabtu itu ada pemberkatan nikah antara Saudara Pangguh dan Esther jam 10 pagi di gereja. Ya, saya kira itu informasi yang kami ingin sampaikan hasil keputusan rapat Badan Pengurus Jemaat BPJ hari Sabtu kemarin. Ya, Tuhan berkati, ibadah kita selesai, sampai berjumpa minggu depan.
hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.